Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam persaudaraan, saya Trate Jaya. Alhamdulillah hari ini persaudaraan Sejati Trate Cabang Tebu pada tahun 2025 ini mengadakan pengesahan warga baru tingkat 1. Mudah-mudahan pada pengesahan cabang Tebu pada tahun 2025 ini diberikan kelancaran, kesuksesan dan keselamatan sampai paripurna. Dan harapannya warga yang telah disahkan pada malam hari ini menjadi warga yang bersyukur, tahu benar dan salah, serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saya Trate Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Gubernur Jambi Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Sani MPDI. Yang terhormat Bupati Tebo Bapak Agus Rubianto SEMM. Yang terhormat Dandim Kabupaten Bungo dan Tebo Bapak Letkol Infantri Dedi Pungki Irawanto SIP MIPO. Yang terhormat Kapolres Tebo atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua IPSI, Ketua Dewan Cabang sekaligus Ketua Perwakilan Pusat Provinsi Jambi Bapak Sutikno SPDI MPD. Yang terhormat Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang Tebo Kakang Mas Muhlisin SSI. Yang terhormat segenap Dewan Pengesah Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate dan segenap tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta seluruh pelatih, warga, dan tentunya calon warga yang hadir pada malam hari ini. Saudara-saudaraku dan segenap tamu undangan yang berbahagia, marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, Kamis 3 Juli 2025, kita semua diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun untuk dapat menghadiri dan melaksanakan acara selamatan pengesahan warga baru tingkat 1 Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang Tebo, Bungo, dan Muara Bungo, Provinsi Jambi.
di padepokan kita yang tercinta ini, Padepokan Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Tebo Pusat Madiun. Selanjutnya, salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan syafaatnya dan diakui sebagai hambanya di yaumul akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku dan para tamu undangan yang berbahagia, untuk mengawali seluruh rangkaian agenda kita pada malam hari ini, marilah secara bersama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja untuk kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Usman Ali. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sebelumnya kami ucapkan pula terima kasih atas kedatangannya Bapak Ketua DPRD Tebo, Bapak Halis Mustiko SH. Baiklah saudara-saudaraku yang berbahagia, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita dan sebagai wujud syukur sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Setia Hati Terate. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita beranjak menuju acara selanjutnya, yaitu pembacaan Mukadimah Persaudaraan Setia Hati Trate oleh Kakang Mas Dr. Andes Puryanto. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah. Bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Demikian pun kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang terutama hendak menuju ke keabadian kembali kepada kausa prima. Titik tolak segala sesuatu yang ada melalui tingkat ke tingkat, namun tidak setiap insan menyadari bahwa apa yang dikejar-kejar itu telah tersimpan menyelinap di lubuk hati nuraninya. Setia hati sadar dan meyakini akan hakiki hayati itu dan akan mengajak serta para warganya menyingkap tabir tirai selubung hati nurani di mana sang mutiara hidup bertakhta. Pencaksilat salah satu ajaran setia hati dalam tingkat pertama, berintikan seni olahraga yang mengandung unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran terhadap setiap penyerang. Dalam pada itu setia hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, makhluk, atau kekuatan di luar dirinya. Oleh karena itu, pencaksilat hanyalah suatu syarat untuk mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri dan mengenal diri pribadi. Maka setia hati pada hakikatnya, tanpa mengingkari segala martabat-martabat keduniawian, tidak kandas tenggelam pada pelajaran pencaksilat sebagai pendidikan ketuban saja, melainkan lanjut menyelami ke dalam lembaga pendidikan kejiwaan untuk memiliki sejauh kepuasan hidup abadi lepas dari pengaruh rangka dan suasana. Sekedar syarat bentuk lahir, disusunlah organisasi dalam rangka persaudaraan setia hati Trate sebagai ikatan antara saudara setia hati dan lembaga yang bergawe sebagai pembawa dan pemancar cita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Trate oleh Kakang Mas Muhlisin SSI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Wakil Gubernur Jambi, Bapak Kiai Haji Abdullah Sani MPD, beserta OPD yang mewakili, diantaranya staf ahli,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Bapak Bapeda Provinsi Jambi, serta Kepala Dinas Nakertran Provinsi Jambi. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Bupati Tebu, Bapak Agus Rubianto SEMM, beserta OPD yang ikut, diantaranya ada staf ahli, Bapak Sekwan, Bapak Kepala Badan Kesbangpol, Bapak Dinas Pendidikan, Dinas Olahraga, Dispora, Kabupaten Tebu. Kemudian ada Bapak Direktur PDAM, ada Bapak Dinas PUPR. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dandim Bungo Tebu. Saya belum kenal Pak, mohon maaf, namanya tidak saya sebutkan. Selanjutnya Bapak Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tebu, Bapak Kalis Mustiko SH. Selanjutnya Bapak Kapolres Tebu atau yang mewakili. Seterusnya Bapak Camat, Kapolsek, Bapak Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, dan tak lupa kepada Ketua Perwakilan Pusat Provinsi Jambi, Kakang Mas Sutikno SPD MPD, sekaligus sebagai koordinator Dewan Pengesah Pusat. Yang saya hormati Dewan Pengesah yang hadir pada malam hari ini, serta yang saya hormati Ketua Cabang Seprovinsi Jambi yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah hadir semuanya Ketua Cabang Seprovinsi Jambi. Kemudian para pengurus cabang, ketua ranting, ketua rayon, dan para pelatih yang senantiasa mendampingi adik-adik kita, menghantarkan adik-adik kita sehingga bisa disahkan pada malam hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tamu undangan yang lainnya. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka pengesahan warga baru, warga tingkat 1 Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang Tebu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini membawa berkah untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi serta meridhoi kegiatan kita sampai purnanya besok pagi. Selanjutnya salawat piring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, adik-adikku calon warga yang pada malam hari ini insya Allah akan diwisuda atau disahkan. Semoga perjalanan adik-adikku semuanya dari awal hingga malam hari ini
perjuangan adik-adikku semuanya dalam menjalani pendidikan dan latihan, ada yang 3 tahun, 2 tahun, dan ada yang 1 tahun. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan nantinya menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Dandim, dan Bapak Ketua DPRD yang saya hormati, malam hari ini Provinsi Jambi pengesahan yang pertama kali adalah cabang tebu. Kemudian yang bergabung pada malam hari ini ada cabang Muara Bungo, cabang Bungo, dan cabang Merangin sebagian, dan cabang Sorolangun. Jumlah peserta wisuda pada malam hari ini 814. Perlu saya sampaikan Bapak Gubernur, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Gubernur. Jam 1:30 tadi malam masih kontek-kontekan. Karena apa? Memastikan kehadiran beliau. Ya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas rawuh panjenengan, Mbah Yai. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan di Padepokan Cabang Tebu ini membawa berkah tersendiri bagi keluarga besar Persaudaraan Setiahati Ternate Cabang Tebu. Yang kedua, Bapak Bupati berada di tempat ini pertama kali, ya, jadi bupati. Kalau kemarin masih calon, ya, calon bupati. Alhamdulillah malam hari ini juga bisa hadir di sini. Artinya Bapak Bupati tahun kemarin tempatnya seperti ini, dan malam hari ini juga masih seperti ini lagi. Kayak gitu. Monggo dipikirkan. Nggih. Kan gitu. Nggih. Dan untuk Bapak Dandim, tahun kemarin Bapak Dandim itu juga orang senang organisasi. Kebetulan kawan yang sekarang jadi Bupati Kabupaten Madiun. Alhamdulillah bisa hadir, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Kalis Mustiko sebagai Ketua DPRD bisa hadir juga yang pertama kali. Ya, mudah-mudahan yang memegang anggaran, yang ngetok palu juga bisa memikirkan rumah besar Persaudaraan Setia Ternate Cabang Tebu. Titip Pak Sekwan. Nggih. Ada Pak Sekwan. Mohon nanti sambil di disinggol-singgol. Nah, itu. Karena apa? Kami sudah punya materialnya. Kemarin alhamdulillah bisa beli besi ya, ukuran 22 kali 40 yang seharusnya gedungnya itu ukuran 22 kali 60. Baru bisa terbeli 22 kali 40. Kurang 20 meter lagi. Ya, 22 kali 20 meter. Dan juga insya Allah mohon doa restunya para tamu undangan. Habis suro ini kami mau memulai untuk pondasinya. Kami juga masih bingung untuk mendirikan besinya, itu juga butuh ubur rampe yang lain.
Oleh karena itu mohon Bapak Wakil Gubernur juga, bulan 11 kemarin saya waktu Mbah Yai hadir di Ribu Bujang di Jalan 5, saya sudah menyerahkan proposal. Ya, mohon dibuka-buka kembali proposalnya. Ya. Betul ada Bapak Papeda dari Provinsi Jambi juga mohon bantuannya. Ya. Jadi Esa Trate ini bukan hanya milik organisasi, tapi milik masyarakat. Esa Trate ini adalah warisan budaya asli Indonesia. Oleh karena itu, mohon kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, saudara-saudaraku semuanya, adik-adikku semuanya, adik-adikku semuanya, malam hari ini adalah malam yang istimewa bagi saudara-saudara semuanya. Dari mulai provinsi sampai kabupaten hadir semuanya para tokoh-tokoh ini. Oleh karena itu, adik-adikku semuanya, saya berpesan, momen malam hari ini jadikan momen yang terindah, kenangan yang terindah. Dan kepada para pelatih saya ucapkan terima kasih yang sudah menghantarkan adik-adiknya sampai pada malam hari ini. Bahkan sampai besok pagi saya mohon izin Bapak Dandim, Bapak Bupati, Pak Wagub, Bapak DPR, Pak Kapolres, kegiatan besok insya Allah sampai pagi. Oleh karena itu para pelatih yang tidak dibayar sukarela memelatih adik-adik kita semuanya, mudah-mudahan jerih payah panjenengan, keringete panjenengan, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Dan kemudian kepada para panitia yang sudah 2 minggu sampai hari ini, bahkan malam hari ini tadi sudah sudah tua kalian yang membiayai yang semuanya disiapkan oleh orang tua kalian yang sudah berkeluarga, istrinya, suaminya, dan ada di depan ini semuanya, ada di belakang ini semuanya, ada orang yang di balik layar tidak nampak siapa mereka, para ibu-ibu yang masak, ya, para ibu-ibu yang masak sampai malam ini tadi masih menyiapkan untuk memenuhi yang belum cukup. Oleh karena itu jangan lupa ada orang tua yang melahirkan saudara-saudaraku semuanya, dari semuanya. Jangan sampai melawan, membantah. Ada pelatih saudara-saudara yang harus dihormati, ya. Dan selanjutnya jadikanlah ilmu Esa ini sebagai ilmu kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan adik-adikku semuanya setelah disahkan menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang terakhir, ini mohon maaf, ada Bapak anggota Dewan yang hadir pada malam hari ini, Bapak Imam Syafi'i, ada Bapak Kasat Pol PP, tadi belum disebutkan, ya, mohon maaf. Dan selanjutnya kepada Dewan Pengesah, Koordinator Pengesah Pusat, adik-adik saya, adik-adik kami semuanya yang berjumlah 614 ini kami serahkan sepenuhnya kepada Koordinator Dewan Pengesah untuk disahkan menjadi anggota Persaudaraan Setia Hati Trate. Dan sebelum saya akhiri, kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Ketua DPRD, dan seluruh tamu undangan yang hadir, kami selalu
mendoakan panjenengan semuanya mudah-mudahan dalam mengemban amanah selalu dilimpahi kesuksesan, sehat lahir batin, sejahtera hidupnya, selamat dunia dan akhirat. Akhirnya saya akhiri laporan ini, yang seharusnya laporan itu hanya sepatah dua patah kata. Terima kasih hadirin saudara atas kehadiran, dan mohon maaf yang terakhir sebelum saya akhiri atas pelayanannya sungguh lungguh dan kupuh. Tidak bisa saya sampaikan yang banyak, sudah bingung ya, sudah saking senengnya ya, saking senengnya dirawi oleh dari provinsi, dari Kabupaten Tebo. Terima kasih semuanya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Saudara-saudaraku dan segenap para tamu undangan, marilah kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Langsung saja untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dandim Kabupaten Bungo dan Tebo, Bapak Letkol Infantri Dedi Pungki Irawanto SIP MIPOL. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam persaudaraan. Belum saya lihat daun jatuh ke tanah, jadi harus diperkeras lagi volumenya. Salam persaudaraan. Pak Daramil belum jawab juga ya Pak Daramil ya. Salam persaudaraan. Pesate Jaya. Baik, terima kasih, saya lanjutkan. Ini adalah momen sambutan karena tadi saya sedikit sedih disampaikan belum kenal sama Pak Dandim. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau saya tak kenal maka tak dapat parkiran. Soalnya dari tadi saya lihat sepaneng nih. Ini namanya wisuda harus gembira, harus full senyum. Ketika saya mau naik tadi Pak Bupati berbisik, agak lucu sedikit Pak Dandim. Beliau tahu kalau ini mantan peserta stand up komedi kayaknya. Saya lanjutkan, ini saya baca catatan, jadi kalau ada yang tidak saya sebutkan saya mohon maaf, berarti yang salah yang ngasih catatan, bukan saya. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI, yang terhormat Bapak Bupati Tebo, mentor saya, kawan di dunia baik, di dunia yang paling baik, gak ada yang jahat ya Pak ya. Kita harus hidup dalam kebaikan karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Cabang yang juga selaku Dewan Pengesah PSAT Cabang Tebo Pusat Madiun, Kang Mas Sutikno SPDI MPD. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Tebo, baik Forkopimda inti atau yang diwakili, Mas Kalis, kemudian beberapa yang hadir mendampingi Pak Bupati.
Yang saya hormati staf ahli Gubernur Jambi dan Kepala OPD Pemprov Jambi. Yang saya hormati para Kepala OPD Pemkab Tebo. Yang saya hormati Ketua Cabang PSHT Cabang Tebo, Kang Mas Mulisin, Esos. Beserta pengurus dan warga baru PSHT Cabang Tebo yang disahkan. Yang saya hormati Camat beserta unsur Prokopimcam Rimbo Bujang. Yang saya hormati Ketua KONI Kabupaten Tebo. Yang saya hormati Kepala Desa Rimbo Mulyo dan Jaya Mulia. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir di tempat ini dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sholawat serta salam senantiasa kita tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi pribadi yang insya Allah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Tentunya tak lupa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang rasa sayangnya tiada terbilang. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini insya Allah senantiasa selalu dijadikan pribadi yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi saya merangkum dari awal kegiatan sampai dengan saya berdiri di sini. Pada saat MC naik tadi, untungnya disebutkan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau kita sebutkan satu persatu sampai subuh belum selesai. Hanya ngomong yang saya hormati, yang terhormat. Tapi intinya panitia, semua perangkat-perangkat, termasuk tadi disebutin ibu-ibu yang masak, tunggar parkir, atau mungkin pawang hujan sekalipun, semuanya memiliki peran. Artinya baju yang kita pakai berbeda, ada yang pakai loreng coklat, ada yang berwarna-warni, ya namanya kita hidup dalam frame berbineka tunggal ika. Sangat mudah dipecah kalau kita tidak satu pemahaman. Makanya di momen yang tepat ini saya menyampaikan pesan kepada rekan-rekan semua, mari kita jaga perbedaan yang menjadi keanekaragaman bangsa ini dalam frame bineka tunggal ika, menjadikan sebuah perbedaan itu menjadi kekuatan. Beberapa kalimat tadi dari Mas Muhlisin menyampaikan, Pak Wagub duduk di situ kebetulan, Pak Bupati duduk di situ sebagai sebuah kebetulan. Sebenarnya menurut saya tidak ada sesuatu kebetulan di dunia ini, karena kebetulan adalah sebuah takdir yang tersamar. Itu kalimatnya Pak Dan Ramil. Tadi saya kutip sedikit. Sebelum saya berbicara panjang lebar, karena tadi tidak dibatasi waktu, mungkin saya 2 jam izin Pak Bupati berdiri di sini. Jadi yang ngantuk bisa pesan kopi di belakang. Saya manfaatkan momen ini untuk memperkenalkan diri. Jangan sampai nanti ketemu di jalan, ketemu dimanapun, tidak tahu itu siapa. Paling tidak kita bisa saling bertegur sapa, saling menyapa. Saya pribadinya bukan ingin dikenal, tapi seyogyanya sebagai orang baru di tempat ini, karena ini adalah hari ke-52 saya mengabdikan diri di Kabupaten Bungo dan Tebo sebagai Komandan Kodim 0416 Bute. Orang taunya Bute itu Bungo Tebo, tapi ketika saya masuk saya kasih kepanjangan baru menjadi berbuat terbaik Bute. Nama saya Dedi Pungki Irawanto. Kalau gelar disebutkan saya tidak untuk menyombongkan diri. SIP MI Pol, pangkat saat ini Letnan Kolonel Infanteri. Saya abituren lulusan Akademi Militer 2005. Asli saya Jawa Timur. Kemudian status, mohon maaf saya sudah menikah, anak saya 3. Jadi kalau tadi ada yang tanya, Bapak usia berapa? Pertanyaannya, saya kelihatan tua atau terlalu muda? Tapi untungnya kira-kira umur berapa Mas? Kira-kira umur berapa Mbak? 34, alhamdulillah. Berarti dikira lebih muda daripada teman sebaya saya. Usia saya saat ini 42 tahun. Jadi karena nama Bapak Bupati Bungo itu Pak Dedi, jadi saya kalau berkenalan dengan orang menggunakan nama kedua, Pungki. Jadi kalau DP bukan Dedi Pungki, tapi Dandim Pungki, untuk lebih mudah mengenali. Siapa Dedi Pungki? Rekan-rekan tahu Diana Pungki?
Artis? Nah, Diana Pungki itu anak yang sulung. Tapi tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi itu anaknya orang, saya juga anaknya orang lain. Jadi gak usah tegang-tegang. Sekali lagi saya berdiri sini mengucapkan selamat kepada calon warga yang akan disahkan. Kemudian terima kasih tak terhingga jerih payah pelatih, semua unsur-unsur terkait mendidik adik-adik kita, calon warga hingga menjadi seperti ini. Tadi disebutkan 814 orang, nggih. Jumlahnya 814. Ini bukan kebetulan lagi, Pak. 8, 1, dan 4. 8 itu angkanya ada 2 lingkaran atas dan bawah. Menunjukkan adanya keseimbangan di angka itu. Garisnya menyambung, artinya kita satu persatuan. Bersatu walaupun ada perbedaan. Bentuk lingkarannya apa? Melingkar tadi. Kita duduk dalam suatu kebinekaan, dalam frame Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita harus teguh, bercerai kita runtuh. Artinya apa? Angka 8 tadi saling menyambung. Begitu adik-adik yang akan disahkan langsung terkoneksi dengan warga dimanapun berada. Tidak hanya yang ada di tempat ini. Jadi jaga benar yang namanya persatuan di dalam perbedaan. Itu angka 8. Kemudian 1, sesuai dengan tema, kita perkokoh ajaran budi luhur. 1 tauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun ilmunya, warna sabuknya apa, kanuraganya seperti apa, kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Kita tidak boleh merasa diri kita lebih jumawa daripada orang lain. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh. 1 ke atas, harus bersyukur. Kemudian 4, angka 4, 814. 4 itu menunjukkan 4 arah mata angin. Utara, timur, selatan, dan barat dari posisi kita acara kita malam hari ini. Itu menandakan rekan-rekan yang datang ke tempat ini berasal dari berbagai kalangan, berasal dari berbagai macam suku. Semua orang memiliki hak untuk sukses. Kesuksesan itu adalah hak siapa saja. Tidak perlu melihat dia anak siapa, agamanya apa, dia sukunya apa. Sejauh si individu tadi mempunyai tekad untuk memperjuangkan kesuksesan dengan jalan yang benar, saya garis bawahi, dengan jalan yang benar, maka insya Allah Tuhan akan memudahkan dan memberikan kelancaran dalam mencapainya. Mudah-mudahan filosofi angkat 814 ini benar-benar masuk ke dalam sanubari adik-adik semua, sehingga bukan berarti wisuda ini adalah akhir. Ingat, kita seperti busur anak panah. Begitu dilepaskan dari busur, masing-masing berjalan ataupun meluncur sesuai dengan kecepatannya anak panah itu masing-masing. Kita tidak harus diawasi 24 jam oleh para pelatih. Kalau kita menjadi seorang pesilat yang berkualitas, maka jadikan kualitas itu sebagai sebuah kebiasaan. Slogan saya, kualitas adalah kebiasaan, konsistensi adalah kunci. Jadi bukan berarti dengan wisuda kita berhenti berlatih. PSHT mengajarkan kita cerdas secara akal, matang secara mental, dan kuat secara fisik. Tripola dasar tadi harus benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan kita. Diajarkan, kita dikasih tahu sama pelatih, sama senior, sama siapapun yang mengajari kita. Karena pada prinsipnya ilmu itu datangnya dari siapapun. Tidak harus dari tenaga pendidik, tidak harus dari guru, tidak. Makanya kita selalu disampaikan, kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu di depan, maka jangan lihat dia itu siapa, pakaiannya apa, tapi dengarkan dan simak apa yang disampaikan. Karena pasti ada hal baik yang disampaikan. Mulai dari MC sampai dengan saya yang hari ini berdiri di sini, pasti ada kalimat baik ataupun sesuatu yang baik yang disampaikan. Saya berpesan kepada adik-adik semua, menjadi seorang pesilat itu, menjadi seorang pendekar itu bukan ajang untuk menonjolkan diri kita kepada orang lain. Justru itu menjadi tantangan bagi kita
untuk merendam ego, keangkuhan dan kesombongan yang ada pada diri kita masing-masing. Semakin berisi orang itu seperti padi akan semakin menunduk. Jadi kita sama-sama kilas balik. Beberapa kota ada saudara-saudara kita yang setelah kegiatan seperti ini justru tidak bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Saya selaku aparat di sini, selaku Forkopimda, membantu tugas pemerintah menitipkan pesan. Karena saya juga warga, saya pesan kepada semuanya, pelatih, warga baru, tunjukkan kedewasaan kita sebagai warga PSHT. Warga yang punya ilmu, punya pengetahuan. Jadilah orang-orang yang beradab. Bukan selesai kegiatan ini, keluar sana kemudian kita jadi kaum yang urakan. Tidak. Tunjukkan kita adalah orang-orang yang dewasa. Kita berikan keteladanan kepada orang lain. Karena belajar yang paling bagus adalah dengan memberikan contoh. Orang melihat kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Hidup kita bukan untuk membuat orang lain terkesan, tapi hidup kita adalah pesan kepada orang lain. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Kita tidak bertujuan untuk membuat semua orang suka kepada kita. Intinya kita tanamkan dalam diri, apa yang kita lakukan, niatkan untuk ibadah. Karena diri kita yang sesungguhnya adalah kita ketika sendiri. Tidak ada orang di situ, tidak ada yang mengawasi. Kadang-kala kita melihat orang terlihat baik-baik saja ketika di luar. Tapi ketika kita sendiri, di rumah misalnya, begitu adzan berbunyi, apa yang kita lakukan? Masih pegang HP? Kalau kita tidak segera bergegas mengambil wudhu dan sholat, ya berarti itulah pribadi kita yang sesungguhnya. Jadi CCTV kita adalah Tuhan yang Maha Esa SWT. Saya berpesan, jadilah manusia yang benar-benar beradab. Kita, manakah selalu ada bilang, para leluhur, dahulukan adab baru ilmu. Banyak orang pintar tapi tidak beradab, maka kita dahulukan adab kita, baru kita lengkapi, sempurnakan dengan ilmu yang kita miliki. Saya lanjutkan, tadi sudah saya sampaikan tentang pesan yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, yang hari ini juga ada beberapa tidak bisa hadir, banyak menitipkan pesan tadi. Saya padahal belum selfie tapi foto saya sudah beredar di mana-mana. Tadi di Bandung, Madiun, Bondowoso, foto saya sudah ada. Artinya ada teman-teman saya di sini yang mungkin terhubung sama kawan-kawan kita di daerah lain. Itulah tadi filosofi angka 8 tadi. Apa yang kita lakukan di sini bisa tersiar kemana-mana. Maka dari itu jangan ciderai momen sakral pada malam hari ini dengan merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Tolong jaga diri, jaga hati, jaga ego, jangan menjadi pendekar yang urakan. Pesan saya itu jangan angkuh, jangan sombong, tunjukkan bahwasanya baju yang kita kenakan malam hari ini itu melalui proses yang panjang. Tidak semua orang waktunya sama. Walaupun sudah ada kurikulumnya dijelaskan sekian minggu, sekian bulan, tapi saya yakin ada yang ikut kemudian stop karena pindah kota, melanjutkan di kota yang lain. Kita tidak usah melihat proses, karena proses setiap orang itu berbeda-beda. Kita syukuri apa yang kita lalui. Saya biasa berpesan dalam setiap saya tampil di depan, memberikan arahan kepada semuanya. Mohon maaf saya tidak menggurui kepada rekan-rekan mungkin yang lebih tua. Saya hanya berbagi apa yang bisa sampaikan, yang bisa menginspirasi orang lain. Bagi saya hidup itu adalah duit 1 juta. Yang pertama doa, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas, T-nya tawakal, duit. Sabar, tulus, jujur, ta terakhir adalah takwa. Jadi semua rumusan itu saya rumuskan dalam kalimat duit 1 juta. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi silakan masing-masing orang punya prinsip hidup, tapi intinya jangan kita membohongi diri sendiri. Slogan bagus-bagus, tapi kita sendiri tidak menerapkan. Itulah yang dibilang kualitas adalah kebiasaan, konsistensi adalah kunci. Jika kalian memang pendekar-pendekar yang berkualitas,
maka dimanapun Anda berada, kapanpun, dalam situasi apapun, pasti menyempatkan diri untuk berlatih. Karena konsistensi adalah kunci. Banyak pendekar-pendekar hebat, tapi dia tidak konsisten berlatih, tidak konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang kita dapatkan selama kita digodok di kawah candra di muka, maka tidak akan terlihat kualitas seorang pendekar yang sebenarnya. Itu saja saya rasa sebagai sambutan sekaligus perkenalan. Sekali lagi mohon maaf saya berdiri di sini tidak untuk menggurui, karena ketika saya duduk di situ baru dikasih tahu nanti Bapak sambutan. Sebenarnya saya agak sedikit bergetar berdiri di sini karena banyak sekali pendekar-pendekar, orang-orang yang berkanuragan tinggi di lingkungan di dalam tenda ini ataupun yang sedang berdiri di luar tenda, karena pada prinsipnya kita bisa saling merasakan apa yang dimiliki orang per orang. Ingat, jangan sombong, kita sama-sama terus belajar, kita sama-sama terus berlatih. Tanggung jawab untuk menjaga nama baik PSHT ada di pundak kita bersama. Sanggup kita menjaga? Sanggup kita menjaga? Salam persaudaraan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Beralih ke sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bupati Tebo, Bapak Agus Rubianto, SEMM. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Bapak Wakil Gubernur Jambi Kiai Haji Dr. Handes Abdul Hassani MPDI, yang saya hormati Ketua Dewan Cabang yang juga selaku Dewan Penasehat, selaku Dewan Pengesah PSHT Cabang Tebo Pusat Madiun, Kang Mas Sutikno SPDI MPD, yang saya hormati unsur Forkompinda Kabupaten Tebo, Bapak Dandim 0416, Ketua DPRD Kabupaten Tebo, dan Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Tebo, yang saya hormati staf ahli gubernur dan kepala OPD Provinsi Jambi yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para kepala OPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Tebo. Yang saya hormati Ketua Cabang PSHT Cabang Tebo Kang Mas Mukhlisin Esos beserta seluruh pengurus dan warga baru PSHT Cabang Tebo yang baru saja akan disahkan. Yang saya hormati Ketua Cabang PSHT Seprovinsi Jambi. Yang saya hormati Camat beserta seluruh unsur Forkompinda Cam Rimbo Bujang. Yang saya hormati Ketua KONI Kabupaten Tebo, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Pengesahan Warga Baru PSHT tingkat Kabupaten Tebo, yang saya hormati para kepala desa dari Rimbo Mulyo dan Jaya Mulia, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, hadirin, para undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita
bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridhonya. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan serta diizinkan untuk dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Salawat berisi salam tak henti-hentinya kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan penuh ma'rifah, dan tentunya ini menjadi semangat kita semua, dan insya Allah kita semua umatnya di yaumil akhir nanti tetap mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Sani MPDI sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jambi, dan Kang Mas Sutikno SPDI MPD sebagai Dewan Pengesah Pusat dari Madiun Provinsi Jawa Timur, beserta rombongan di bumi serentak galah Serengku Dayung yang kita cintai ini, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memenuhi undangan kami dalam rangka pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Tebo tahun 2025. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin para undangan yang berbahagia, saya atas nama pemerintah mengucapkan selamat kepada seluruh warga baru PSHT yang pada malam hari ini telah resmi, artinya ini adalah momen yang sangat penting yang menandai saudara telah diterima secara resmi sebagai bagian dari keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Tebo. PSHT adalah merupakan organisasi pencak silat yang memiliki nama besar, yang telah terbukti mampu menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa serta berperan aktif dalam pembinaan karakter generasi muda. Untuk itu, saya berharap nantinya saudara yang telah disahkan menjadi warga, maka kalian semua dapat terus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, olahraga bela diri, kesenian dan kerohanian yang merupakan panca dasar PSHT yang dapat diterapkan dalam latihan dan kehidupan sehari-hari, guna membentuk anggota PSHT agar menjadi individu yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita menyadari bahwa pencak silat bukanlah hanya sekedar seni bela diri, tetapi juga merupakan wadah pembentukan karakter dan pembinaan mental. Untuk itu jadikanlah ilmu yang telah kalian peroleh baik secara fisik maupun non-fisik, dan juga sebagai bekal untuk menjaga diri, keluarga, dan juga lingkungan di sekitar, serta dapat menghindari dari perbuatan yang negatif, seperti contohnya melakukan penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan tindakan kriminal lainnya yang dapat merusak nama baik diri sendiri maupun organisasi. Untuk itu, saya menghimbau dan mengajak seluruh warga PSHT, baik yang lama maupun yang baru, untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Tebo yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif, serta turut dalam berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berarti kita juga telah melaksanakan salah satu filosofi bunga teratai yang dapat hidup di berbagai kondisi dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin para undangan yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat pada seluruh warga baru PSHT Kabupaten Tebo. Jaga nama baik organisasi dan amalkan nilai-nilai luhur PSHT, serta teruslah berkontribusi yang positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita dalam membangun masyarakat di Kabupaten Tebo, baik material maupun spiritual. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Mari kita beralih ke sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Jambi, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Sani MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Kang Mas Agus Rubianto SEMM, minangka Bupati Kabupaten Tebu. Juga kita hormati dan sama-sama kita takzimi Ketua Perwakilan Pusat PSHT, Perwakilan Pusat Madiun di Jambi, dan juga selaku Dewan Pengesah rekan-rekan unsur Porkompinda Kabupaten Tebu, Bapak Dandim, Kang Mas Pungki, Bapak Kapolres, juga Ketua DPRD Kabupaten Tebu, juga hadir anggota Dewan Kabupaten Tebu, sahabat saya. Rekan-rekan yang menemani saya, Staf Ahli Gubernur Bapak Dr. Peri, mantan Kepala Dinas Kesehatan, juga Kadis Pendidikan Pak Samsur Rizal, Kadis Ketenagakerjaan Pak Bestari, dan Kepala Bapeda, yang kalau tidak khilaf beliau pernah menjabat sebagai Bupati Tebu tanpa kampanye. Para Kepala OBD lingkup pemerintah Kabupaten Tebu,
Juga yang saya hormati Ketua Cabang PSHT Kabupaten Tebu dan Ketua Cabang se-Provinsi Jambi yang hadir. Ketua Cabang PSHT Cabang Tebu Kang Mas Mukhlisin Esos, mana beliau? Yang malam tadi entah saya atau beliau yang telepon, saya kontak malam tadi 1:30. Tentunya beserta seluruh pengurus, para dewan pengesah, para pelatih, juga Bapak Camat beserta unsur Porkom Pincam Kecamatan Rimbo Bujang, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Saudara Ketua KONI Kabupaten Tebu, Kepala Desa Rimbo Mulyo dan Jaya Mulia, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, khususnya poro sesepuh lan bini sepuh, para orang tua kita semuanya yang hadir, terkhusus saudara-saudara saya, adik-adik saya, bahkan anak-anak saya, yang di belakang mau kalau saya sebut anak-anak saya. Mohon maaf karena umur saya sudah 69 tahun walaupun kelihatannya baru 45 tahun. Cucu sudah 6, mantu sudah 4. Jadi mohon maaf kalau saya panggil anak-anak atau adik-adik. Semuanya yang insya Allah akan disahkan menjadi anggota baru di tingkat 1 ya, PSHT. Yang sama-sama kita tahu bahwa PSHT ini berdiri bukan baru-baru ini. Malah mohon maaf Mas Imam, duluan PSHT ketimbang NU. Yeah. Karena PSHT ini didirikan sekitar 1922. Kok sampean tahu? Ya, saya baru nanya dengan Kang Mas Sutekno. Pertama, saya sampaikan salam Bapak Gubernur, salam hangat dari beliau. Ketidakhadiran beliau tentunya mudah-mudahan tidak mengurangi sebuah makna, respon, perhatian beliau kepada PSHT kita ini. Mohon doanya mudah-mudahan beliau senantiasa sehat lahir batin. Saya ulangi, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat lahir batin. Lancar urusanipun, pinaringan kekuatan ing dalem nglaksanakaken tugas beliau sebagai gubernur. Supaya adil Kang Mas, nyuwun pandungane kangge wakil gubernur. Mugi-mugi sehat lahir batin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kula panjenengan sami-sami sehat. Diberikan kesempatan izin dari Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dalam kebersamaan. Tamanya malam hari ini dalam wadah PSHT. Acara malam hari ini diramu di samping silaturahmi adalah pengesahan warga tingkat 1 persaudaraan Setiahati Trate Cabang Tebu. Mugi-mugi barokah, mudah-mudahan berkah,
Mudah-mudahan diberkahi Allah. Sampean amin kok mantep ngoten niku pun paham sampean berkah niku napa. Bertumbuh dan berkembang sing apik dadi luwih apik. Amin ya Rabb. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya menyampaikan apresiasi terhadap panjenengan sami yang malam hari ini telah melaksanakan kegiatan pengesahan anggota baru tingkat 1 PSHT di Tebo ini. Kita patut bersyukur bahwa pencak silat, saya ulangi pencak silat nggih, telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Kapan itu? 2019. Artinya PSHT ini bukan saja diakui oleh orang Tebo saja, oleh orang Provinsi Jambi saja, orang Indonesia saja, tapi sudah mendunia. Alham. Yuk, alham. Alham. Salam persaudaraan. Pak Dandim ampun kaget Pak Dandim nggih. Kula kaleresan leluhur kula Madiun Jiwan. Padahal ini PSHT ini dari Madiun, jadi ada kontak gitu. Saya ulangi. Salam persaudaraan. Namun penetapan ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab apa? Untuk melestarikan, untuk mengembangkan, untuk mewariskan pencak silat ini, termasuk PSHT ini. Insya diwariskan kepada siapa? Kepada tentunya generasi muda. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa pencak silat khususnya PSHT ini tetap hidup di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, apresiasi yang tinggi pada PSHT cabang Tebo yang telah menjaga dan melestarikan seni budaya asli Indonesia. Di tengah kuatnya pengaruh nilai-nilai budaya asing. Dan sekaligus dengan segap hati menjadi suatu lembaga pendidikan kependekaran yang mendidik dan membimbing generasi muda Provinsi Jambi ini. Menjadi generasi yang berkualitas, yang memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Salam persaudaraan. Serta sifat dan sikap tanggap, tangguh dan mandiri, teguh pendirian dengan menjadikan nilai-nilai luhur pencak silat ini terkandung dalam jati diri serta dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Peran dan konsentrasi PSHT cabang Tebo ini berjalan selaras dengan salah satu misi pembangunan Provinsi Jambi, yakni mementapkan keberlanjutan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih atas tekad yang kuat menjadikan budaya Indonesia pencak silat ini sebagai upaya untuk penguatan pondasi budaya yang kuat dalam memperkaya, dalam meningkatkan dan dalam menyebarluaskan kebudayaan Indonesia pencak silat, termasuk PSHT ini khususnya di kancah dunia. Bapak Ibu yang saya hormati,
Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi, saya ucapkan selamat atas pengesahan sebagai warga baru Persaudaraan Sehati Teratai Cabang Tebu ini. Saya berharap warga baru PSHT Cabang Tebu ini akan menjadi pendekar-pendekar, amin, amin, yang memiliki nilai-nilai luhur pencak silat, cinta kepada seni budaya bangsa, cinta kepada persaudaraan, cinta kepada persatuan, cinta dengan kesatuan bangsa, sekaligus dapat menjadi atlet-atlet berprestasi yang membanggakan masyarakat Tebu khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya. Insya Allah. Izinkan Pak Bupati, Pak Dandim, sebagai yang lebih tua umur, walaupun saya tidak kurang ini juga lah ya, tapi pesan-pesan saya. Pertama, wahai anak-anakku semua, wahai saudara-saudaraku semuanya, Assalamualaikum. Halo. Anda semua adalah sebagai penerus kami-kami. Kalaupun doakan mudah-mudahan Abdullah Sani sebagai wakil gubernur sampai akhir masa jabatan, paling-paling banyak 4 tahun 5 tahun lagi. Sudah itu tua. Kalaupun Pak Bupati tidak selamanya jadi Bupati, Pak Dandim tidak selamanya jadi Dandim, kita semua tidak selamanya akan ada yang menggantikannya. Kalau ditanya siapa yang akan menggantikan, mereka tentunya adalah Anda semua, saudara-saudara saya, adik-adik saya dan anak-anak saya semuanya. Siap? Salam persaudaraan. Oleh karena itu, saya ingatkan subhanul yaum rijalul ghad. Bagaimana kondisi keadaan daerah kita mendatang, bagaimana orang-orang dan masyarakat, tokoh-tokoh mendatang adalah tergantung dengan bagaimana pemuda saat ini. Kita apakan pemuda saat ini akan sangat mewarnai dan menentukan bagaimana gambaran ke depan. Maka terima kasih Kang Mas Sutikno, bahwa yang kita lakukan bukan sembarangan, nilainya sungguh amat besar di sisi bagaimana nanti regenerasi nanti. Mereka lah yang akan meneruskan kita semua, baik di Tebu ini, baik di Provinsi Jambi tercinta ini. Setuju? Sanggup? Kalau sanggup, pesan-pesan saya. PSHT. Saya dengar masnya Naki. PSHT adalah pembina persaudaraan, betul? Yang seru, PSHT adalah pembina persaudaraan. Maka salam persaudaraan. Siapa saudara kita? Selagi sampean mengaku anak cucu Adam, berarti kita saudara. Mau bangsa apa mereka, mau warna kulit apa mereka, bahkan mau agama apa mereka, terlahir dari rahim siapapun mereka, selagi dia manusia, dia adalah saudara kita. Setuju? Setuju, tidak setuju? Maka dalam islah ukhuwah itu adalah ukhuwah basyariah. Jangankan sama manusia, sesama tumbuh-tumbuhan, sama hewan pun, karena mereka ciptaan Allah, mereka juga saudara kita, sesama ciptaan. Maka ada aturan dalam agama, ada aturan dalam negara, ada aturan dalam pemerintah. Kita juga tidak boleh sewenang-wenang dengan alam sekitar, apalagi sesama manusia. Yang ketiga, kita ada ukhuwah saudara sekampung, sedaerah, setanah air. Yuk, tanah air kita belakang, tanah air kita, kampung kita. Kamen kampungnya Indonesia nggak?
yang sama-sama kita warga masyarakat Jambi akui dengan sebenarnya bahwa saya masyarakat Jambi walaupun asal mulanya entah dari mana, ada dari Bondowoso, ada dari Kediri, ada dari Madiun, bahkan mungkin ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan. Selagi penduduknya KTP-nya adalah NIK-nya penduduk Jambi, maka kita adalah saudara sesama masyarakat Provinsi Jambi. Setuju? Dan kalau itu yang kita sadari, maka tanggung jawab kita konsekuensi adalah mari podo-podo sesarengan bangun Jambi sesuai dengan proporsi dan profesi masing-masing. Yang warga Tebu banyak Pak Bupati yang KTP Tebu ini kan, maka harus yakin bahwa kami adalah masyarakat Kabupaten Tebu. Karena KTP saya KTP Tebu, soal asal dari mana wallahu alam. Oleh karena itu konsekuensinya saya harus siap untuk bersama-sama dengan Bapak Bupati membangun Tebu ini. Pak Bupati kok tidak setuju kayaknya? Setuju? Lupakan kemarin-kemarin. Sekarang Bupati kita adalah Kang Mas Agus Rubianto. Anggota Ketua DPR-nya Khalis. Dandimnya. Tidak bisa, kita harus seupaya daya kita adalah bagaimana membantu sesuai dengan kemampuan yang ada, bagaimana Tebu ini bisa lebih maju dari yang sudah-sudah. Setuju? Tidak setuju, keluarkan nik anu aja. Kalau bicara anak-anak sekalian sebagai kawula muda, sebagaimana juga misi dari Bapak Gubernur adalah bagaimana memantapkan kualitas sumber daya manusia. Insya Allah PSHT ini adalah amat sangat berarti untuk bagaimana menciptakan kualitas sumber daya manusia yang akan membantu bersama-sama kita dan meneruskan perjuangan kita nanti. Amin ya Rabbal. Maka saya ulangi, sampean anak-anak dan saudara-saudara harus mandiri. Saya tidak katakan harus lepaskan siapa yang melatih kita, justru pelatih kita, guru kita, orang tua kita harus dan wajib kita hormati. Tapi dalam rangka bersikap, katakanlah, laisal fata alladhi yaqulu hadza abi. Bukan seorang pemuda sejati yang hanya mengatakan ini bapakku. Tapi pemuda sejati Allah yang berani mengatakan ha anaza, ini aku. Cuman jangan dibuat sombong. Setuju anak-anak? Saya setuju dengan Pak Dandim tadi. Yuk. Kedua, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini menjadi jalur utama. Bahkan ajaran utama dalam PSHT ini. Nggih Mas Sutikno nggih. Iman dan takwa dan akhlak. Yuk, apa itu iman? Ayo. Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Cuman jangan orang yang Allahu Akbar hati ini merengkel. Paham gak Mas? Allahu Akbar sementara dirinya merasa hebat. Mohon maaf Pak Dandim. Ada itu enggak? Takbir, Allahu Akbar, hati ini merengkel. Merengkel itu bahasa Inggris. Mestinya kalau Allahu Akbar aku iki ora eneng apa-apane. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya yakin ajaran PSHT tidak lari dari itu. Berlakulah mudah-mudahan ananda bersemua sebagaimana saran Pak Dandim tadi, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Warnai mereka-mereka
dengan keteguhan yang kamu dapatkan, dengan keseriusan yang kamu dapatkan, dengan akidah yang kamu dapatkan, dengan batin yang kamu dapatkan, dengan cara-cara etika dan adab yang kamu dapatkan. Karena apa? Al-adabu fauqal ilmi. Adab adalah di atas ilmu. Apa artinya ilmu setinggi langit kalau adab tidak ada dengan orang tua, apalagi dengan guru, pelatih dan semuanya. Anak-anak sekalian, halo. Salam persaudaraan. Pernah lihat lebah? Wih, dikala buat rumah gotong royong. Al-Quran sendiri mengibaratkan kalau bisa hidup ini, hei anak-anakku, seperti lebah. Lebah itu tidak pernah dia hinggap di tempat yang buruk, tidak pernah ada. Yang dicari adalah kembang-kembang yang wangi-wangi. Betul? Betul apa tidak? Lalu bergerombol, gotong royong dia bersama-sama. Saling tali menali, taut menaut bersama-sama. Ujungnya adalah keluar madu, dan alangkah indah lezatnya madu. Bahkan itu adalah obat. Tapi jangan coba-coba ganggu lebah. Tintop, percaya dengan saya. Jadi apa artinya? Kita jangan cari musuh. Terlalu banyak musuh satu orang, dan terlalu sedikit kawan 1000 orang. Silaturahmi mari kita jaga. Akhirnya mari berdoa. Mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik saya semuanya ini bisa menjadi insan yang berkualitas. Ia sehat jasmani rohani, cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya. Bab Kang Mas, kalau tidak cerdas ini tidak bisa main silat. Percayalah, Pak Bupati pernah belajar silat. Kalau tidak cerdas ininya tidak akan bisa main silat. Juga kalau tidak cerdas emosionalnya, tidak bisa mengendalikan emosinya. Kemudian cerdas seperti dan pemuda yang cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya, syukur-syukur cerdas sosialnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan berkah, berkah dan berkah, membawa harum PSHT dan membawa harum nama Kabupaten Tebu, Kabupaten mudahan mereka-mereka layak. Salam persaudaraan, salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih. Innal hamdalillah, syahadu alla ilaha illallah wa la syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jambi, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Sani MPD, beserta para pendampingnya, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya yang saya hormati Bupati Kabupaten Tebo, Mas Agus Rubianto, beserta para pendampingnya. Yang saya hormati Dandim Kabupaten Bungo dan Tebo, Kang Mas Dedi Pungki, beserta pendamping-pendampingnya. Bapak Kapolres Tebo atau yang mewakili. Selanjutnya juga yang saya hormati saudara kami Ketua DPRD Kabupaten Tebo beserta anggotanya. Segenap tamu undangan sekaligus para Dewan Pengesah Pusat yang saya hormati. Tamu undangan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu juga mohon maaf atas kehadirannya di sini. Dan tak lupa juga ada yang belum disebutkan. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada saudara kami Kepala MTS Negeri 4 Tebo yang
juga terlibat langsung dalam acara ini karena tempat sekolahnya juga dipakai untuk kegiatan ini sekaligus ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mas Pak B, juga Ketua Ranting NU Mulyo. Saya ucapkan terima kasih banyak karena gedungnya, tempatnya juga kita pakai bersama. Hadirin yang saya hormati, seterusnya khusus adik-adik para pelatih dan calon warga yang saya cintai dan saya banggakan. Malam hari ini saya akan membacakan sambutan beliau Ketua Dewan Pusat. Akan saya menyampaikan beberapa hal. Pagi tadi saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan pusat, beliau Ketua Umum dan Ketua Dewan Pusat, bahwa beliau merestui acara kita, dan saya sampaikan yang hadir adalah Bapak Wakil Gubernur, kemudian Forkopimda Kabupaten Tebu dan lain-lainnya. Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih dan menyampaikan salam kepada panjenengan semuanya. Beliau tidak bisa hadir karena beliau saat ini juga mengadakan kegiatan yang sama seperti kita. Di Padepokan Agung malam hari ini, Kang Mas Ketua Umum memimpin pengesahan, di mana yang disahkan adalah ring 1 kepresidenan, yaitu ada Pak Dudung dan dari beberapa dari Menham dan UMKM dan yang lain-lain. Malam ini pengesahan di Padepokan Agung Madiun. Kemudian beliau Ketua Dewan Pusat malam ini ada di wilayah Sumatera Selatan, kalau nggak salah di cabang Oki. Oleh karenanya sekaligus tadi saya sampaikan mengucapkan selamat bagi adik-adik, mudah-mudahan proses pengesahan sampai paripurna ini baik yang mengesahkan maupun disahkan diberikan kesehatan. Amin.